Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danuri Darmawan dengan NIM A12 2023 Saya akan melakukan presentasi laporan tugas akhir mata kuliah manajemen rantai pasok saya yang berjudul Manajemen Rantai Pasok pada Mulia Jaya Kudus, Jawa Tengah. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Jasa Bordir Mulia Jaya adalah usaha konveksi yang berfokus pada pembuatan bordir untuk beberapa kebutuhan seperti logo, pakaian, sarung, dan mukena. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kebutuhan pelanggan dan persaingan yang semakin ketat memaksa usaha ini untuk terus beradaptasi dengan teknologi dan inovasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan rantai pasok yang masih manual yang sering menyebabkan ketidakefisienan seperti keterlambatan pemesanan, ketidakdapatan inventaris bahan baku, dan kurangnya pelacakan status produksi. Dengan adopsi teknologi berbasis web, Jasa Bordir Mulia Jaya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dilakukan secara efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi usaha. Rumusan masalah. 1. Bagaimana alur rantai pasok yang berjalan bagaimana alur rantai pasok yang berjalan saat ini di Jasa Bordir Mulia Jaya? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rantai pasok? 3. Bagaimana sistem manajemen rantai pasok berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan? Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada 1. Pengadaan bahan baku bordir dari pemasok lokal. 2. Pengelolaan produksi menggunakan mesin bordir komputer. 3. Pengelolaan distribusi produk melalui layanan ekspedisi dan pengambilan langsung oleh pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1. Menganalisis alur rantai pasok yang sedang berjalan di Jasa Bordir Mulia Jaya. 2. Mengidentifikasi kendala utama dalam rantai pasok. 3. Merancang sistem manajemen rantai pasok berbasis web yang terintegrasi. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan produksi dan distribusi. Bab 2, metodologi. 2. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai alur rantai pasok dan kebutuhan sistem yang relevan. Metode yang diterapkan meliputi 1. Observasi. Dilakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional di lokasi usaha Jasa Bordir Mulia Jaya. Observasi meliputi proses pengadaan bahan baku, produksi menggunakan mesin bordir komputer, serta mendistribusi produk pada pelanggan. 2. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha, staf operasional, dan pelanggan. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi, kebutuhan akan sistem, dan ekspektasi terhadap pengelolaan rantai pasok berbasis teknologi. 3. Studi pustaka. Studi pustaka mencakup penelaahan terhadap jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Referensi ini digunakan untuk mendukung perancangan sistem serta memberikan panduan mengenai praktik terbaik dalam manajemen rantai pasok. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan System Development Life Cycle atau SDLC. Model waterfall. Pendekatan ini dipilih karena struktur kerjanya yang terurut dan sesuai untuk proyek sistem berbasis web. Berikut adalah tahapannya. 1. Analisis, yaitu identifikasi kebutuhan sistem dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Spesifikasi sistem mencakup fitur penggunaan bahan baku, produksi, distribusi, dan pelaporan transaksi. 2. Desain. Perancangan antarmuka pengguna atau UI yang mudah digunakan untuk admin dan pelanggan. Penyusunan diagram alur proses untuk menggambarkan integrasi antara pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi. 3. Implementasi. Sistem dikembangkan menggunakan teknologi seperti PHP, MySQL, dan framework CodeIgniter. Setiap modul seperti manajemen bahan baku, status produksi, dan pelacakan distribusi diuji coba untuk memastikan fungsionalitasnya. 4. Pengujian. Dilakukan uji coba terhadap sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi. 5. Pemeliharaan.
Setelah implementasi, dilakukan pemeliharaan untuk memperbaiki bug dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan operasional yang berkembang. Analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem bertujuan untuk menciptakan solusi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan rantai pasok. Prosesnya meliputi satu analisis sistem, mengidentifikasi kelemahan pada alur rantai pasok yang sedang berjalan seperti keterlambatan pemesanan bahan baku dan kurangnya pelacakan seperti status produksi. Merumuskan kebutuhan sistem berdasarkan hasil wawancara dan observasi. 2. Perancangan sistem. 1. Struktur data. 2. Perancangan sistem. A. Struktur data. Merancang basis data untuk mendukung pengelolaan bahan baku pesanan dan distribusi secara terintegrasi. B. Antarmuka pengguna. Menyusun desain antarmuka yang mencakup fitur utama seperti dashboard produksi, laporan transaksi, dan pelacakan pengiriman. C. Diagram alur proses. Diagram ini menggambarkan hubungan antara modul pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi dalam sistem yang diusulkan. Dengan metodologi ini, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif dan praktis untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan rantai pasok di Jasa Bordir Mulia Jaya. Hasil dan pembahasan analisis rantai pasok saat ini. Pada saat ini, rantai pasok di Jasa Bordir Mulia Jaya terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk kepada pelanggan. Namun, alur rantai pasok ini masih memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan yang memengaruhi efisiensi operasional secara keseluruhan. Berikut adalah rincian analisis untuk setiap tanggapan. Gambar di atas, gambar tersebut merupakan gambar 1, yaitu untuk menunjukkan alur proses manajemen rantai pasok. 1. Pengadaan bahan baku. Bahan baku A. Bahan baku bordir seperti benang, kain, dan bahan pendukung lainnya diperoleh dari pemasok lokal. B. Proses pemesanan bahan baku dilakukan secara manual, biasanya melalui telepon atau kunjungan langsung ke pemasok. Hal ini seringkali memakan waktu lebih lama, terutama jika stok bahan baku tidak tersedia di pemasok. C. Tidak ada sistem pencatatan stok yang terintegrasi sehingga pemilik sering kesulitan memantau jumlah stok secara real time. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan bahan baku yang berdampak pada proses produksi. 2. Produksi. A. Proses produksi menggunakan mesin bordir komputer yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan bordir dengan presisi tinggi, namun alur kerja dalam produksi masih mengandalkan pencatatan manual untuk status pesanan. B. Tidak adanya sistem pelacakan terpusat menyebabkan staf produksi sulit memantau perkembangan setiap pesanan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan jadwal produksi dan pengiriman. C. Pemanfaatan bahan baku dalam proses produksi juga belum tercatat dengan baik, sehingga seringkali terjadi pemborosan bahan atau kehabisan stok secara mendadak. 3. Distribusi. A. Produk jadi dikirimkan kepada pelanggan melalui jasa ekspedisi atau diambil langsung oleh pelanggan di lokasi usaha. B. Proses distribusi tidak didukung oleh sistem pelacakan yang memadai sehingga pelanggan seringkali tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai status pengiriman produk mereka. Berikut adalah tabel 1 proses manajemen rantai pasok yang bisa dilihat. Permasalahan utama. Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa permasalahan utama dalam rantai pasok saat ini. 1. Ketergantungan pada proses manual dalam pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi, yang mengurangi efisiensi operasional. 2. Kurangnya integrasi antara tahap pengadaan, produksi, dan distribusi, yang menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan pesanan pelanggan. 3. Tidak adanya pelacakan status pesanan secara real time sehingga sulit untuk memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. 4. Pemborosan bahan baku akibat kurangnya pencatatan yang terorganisir. Usulan alur rantai pasok. Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, diusulkan sebuah sistem manajemen rantai pasok berbasis web yang dapat mengintegrasikan seluruh tahapan dalam rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Berikut adalah rincian ulasan perbaikan. Gambar 2 merupakan usulan alur proses manajemen rantai pasok yang bisa dilihat oleh teman-teman atau dosen. 1. Pengadaan bahan baku. A. Sistem otomatisasi pengajuan permintaan
A. Sistem otomatisasi pengajuan permintaan bahan baku ke pemasok melalui notifikasi berbasis web. Hal ini memungkinkan pemilik untuk melakukan pemesanan bahan baku dengan lebih cepat dan efisien. B. Penambahan fitur notifikasi otomatis yang akan mengingatkan admin saat stok bahan baku mendekati batas minimum. Dengan demikian, risiko kehabisan bahan baku dapat diminimalkan. C. Integrasi dengan pemasok untuk memantau ketersediaan bahan baku secara langsung melalui sistem. 2. Produksi. Pengembangan dashboard produksi yang produksi A. Pengembangan dashboard produksi yang menampilkan status pesanan secara real time. Dashboard ini memungkinkan staf produksi untuk memantau setiap pesanan mulai dari tahap awal hingga selesai. 2. Penerapan modul pelacakan penggunaan bahan baku yang dapat mencatat jumlah bahan yang digunakan untuk setiap pesanan. Hal ini membantu mengurangi pemborosan bahan baku. C. Estimasi waktu produksi yang lebih akurat melalui analisis data historis dari pesanan sebelumnya. 3. Distribusi. A. Integrasi dengan layanan ekspedisi untuk mempermudah pelacakan pengiriman produk. Pelanggan dapat memantau status pengiriman produk mereka secara langsung melalui sistem. B. Notifikasi status pengiriman kepada pelanggan melalui email atau pesan singkat, sehingga mereka selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pesanan mereka. Tabel 2 merupakan usulan alur proses manajemen rantai pasok yang bisa saya usulkan kepada perusahaan. Manfaat usulan perbaikan. Dengan implementasi usulan yang bisa saya berikan kepada Jasa Bordir Mulia Jaya dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi keterlambatan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemilik usaha untuk memantau seluruh proses rantai pasok secara lebih transparan. Desain sistem manajemen rantai pasok. Desain antarmuka pengguna dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan rantai pasok, yaitu admin, staf produksi, dan pelanggan. Berikut adalah fitur utama dalam antarmuka pengguna. 1. Admin. Gambar 3 merupakan dashboard admin. Antarmuka dashboard utama untuk admin memberikan akses ke pengelolaan stok bahan baku seperti kain, benang, kertas, dan jarum. Melalui menu navigasi, admin dapat mencatat pengeluaran bahan, menambah permintaan, dan memantau data stok serta permintaan yang sedang berlangsung. Panel utama menampilkan stok barang dengan informasi nama item untuk mempermudah pemantauan stok secara real time. Gambar 4 merupakan status produksi. Pada antarmuka admin, desain status produksi berfungsi untuk memberikan informasi tentang perkembangan produksi barang yang telah diminta. Admin dapat memantau daftar barang beserta status produksinya seperti sedang diproses, selesai, atau menunggu. Informasi ini membantu admin dalam mengelola alur kerja antara permintaan barang dan proses produksi. Dengan fitur ini, admin dapat memastikan bahwa setiap permintaan pelanggan sedang dikerjakan dengan tepat waktu dan dapat mengambil tindakan cepat jika terjadi hambatan dalam proses produksi. Gambar 5 merupakan laporan admin. Pada bagian laporan transaksi, admin dapat melihat data transaksi dalam bentuk tabel serta grafik yang memperlihatkan status transaksi, total, tertunda, dan atau diproses. Tersedia fitur filter berdasarkan bulan dan tahun untuk membantu admin menganalisis riwayat transaksi. Panel ini dirancang untuk mempermudah admin dalam membuat keputusan berbasis data. 2. Staf produksi. Gambar 6 merupakan dashboard staf. Antarmuka dashboard untuk staf produksi menampilkan status produksi setiap barang. Menu navigasi memberikan akses ke data hasil penjualan, permintaan barang, estimasi waktu, dan rekapitulasi proses produksi. Panel utama menampilkan daftar barang yang sedang diproses, sehingga staf dapat memantau progres produksi dengan mudah. 3. Pelanggan. Gambar 7 merupakan dashboard tampilan untuk pelanggan. Antarmuka berikut gambar dashboardnya. Antarmuka dashboard pelanggan menampilkan produk yang tersedia dengan nama dan harga yang jelas. Pelanggan dapat memilih dari berbagai produk yang ditampilkan dalam format kartu produk. Navigasi menu memberikan akses ke riwayat transaksi, detail pesanan, dan profil pelanggan. Memungkinkan pengalaman pengguna yang terorganisir dan mudah digunakan. Gambar 8 merupakan
dashboard pesanan pelanggan. Bagian pesanan menampilkan detail order pelanggan termasuk informasi nama produk, harga jumlah, dan subtotal. Status pesanan seperti dikemas ditampilkan untuk memberikan transparansi tentang progres pesanan. Panel ini membantu pelanggan memantau setiap tahapan pemesanan hingga pengiriman. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada manajemen rantai pasok Jasa Bordir Mulia Jaya di Kudus, Jawa Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Keadaan rantai pasok saat ini. Rantai pasok di Jasa Bordir Mulia Jaya masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan bahan baku, progres produksi, dan distribusi. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan pemesanan bahan baku, tidak tepatan jadwal produksi, dan kurangnya transparansi dalam proses pengiriman produk ke pelanggan. 2. Permasalahan utama. Identifikasi permasalahan menunjukkan adanya ketergantungan pada proses manual, kurang sistem pencatatan yang terintegrasi, dan tidak adanya pelacakan status pesanan secara real time. Kondisi ini berdampak pada efisiensi operasional dan tingkat kepuasan pelanggan. 3. Sistem manajemen berbasis web. Implementasi sistem manajemen rantai pasok berbasis web yang terintegrasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Sistem ini menawarkan fitur seperti otomatisasi pemesanan bahan baku, pelacakan status produksi secara real time, dan integrasi dengan layanan ekspedisi untuk memantau pengiriman produk. 4. Manfaat sistem. Dengan sistem yang diusulkan, Jasa Bordir Mulia Jaya dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan bahan baku, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Sistem ini juga membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan berbasis data. Saran. Untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem manajemen rantai pasok berbasis web, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan. 1. Pelatihan sumber daya manusia. A. Berikan pelatihan kepada staf operasional mengenai penggunaan sistem baru, terutama dalam pengelolaan stok, pelacakan produksi, dan distribusi produk. B. Tingkatkan pemahaman tentang pentingnya pencatatan data secara akurat dan real time. 2. Peningkatan infrastruktur teknologi. A. Pastikan infrastruktur teknologi seperti koneksi internet dan perangkat keras mendukung implementasi sistem berbasis web. B. Pilih perangkat lunak yang kompatibel dengan kebutuhan bisnis dan mudah diakses oleh semua pihak terkait. 3. Integrasi dengan pemasok dan ekspedisi. A. Bangun kemitraan strategis dengan pemasok bahan baku dan layanan ekspedisi untuk memastikan integrasi sistem berjalan lancar. B. Lakukan koordinasi yang intensif agar proses pengadaan dan distribusi dapat berlangsung lebih efisien. 4. Monitoring dan evaluasi. A. Tetapkan indikator kerja utama atau KPI untuk mengevaluasi keberhasilan sistem, seperti waktu pemesanan bahan baku, tingkat kesalahan produksi, dan kepuasan pelanggan. B. Lakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian sistem. 5. Pengembangan sistem berkelanjutan. A. Pertimbangkan pengembangan fitur tambahan seperti analisis data otomatis untuk prediksi kebutuhan bahan baku dan permintaan pelanggan. C. B. Terus perbarui sistem berdasarkan umpan balik dari pengguna untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Sekian presentasi laporan tugas akhir dari mata kuliah manajemen rantai pasok yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.